Abu Nawas dan ember kebijaksanaan yang hilang. Pada suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, udara sejuk menyelusup ke sela-sela tiang istana, membawa serta aroma taman mawar yang mekar di halaman. Para pelayan bergerak cepat, namun ada keganjilan yang tak biasa. Mereka berjalan dengan wajah cemas, berbisik-bisik, seakan sesuatu yang genting tengah terjadi. Di balairung utama, Raja Harun al-Rashid duduk dengan sorot mata kelam. Tangannya yang kuat menggenggam lengan kursi singgasana, sementara keningnya berkerut dalam-dalam. Seorang wazir berdiri di sampingnya dengan kepala menunduk. Raja berkata, lirih namun tegas, "Bagaimana bisa benda itu hilang? Benda yang bahkan tidak pernah keluar dari ruang mandi kerajaan." Yang hilang adalah ember kebijaksanaan, sebuah ember kayu tua yang diwariskan turun-temurun. Meski sederhana, Raja percaya bahwa setiap kali ia mencuci wajah dengannya, pikirannya menjadi tenang dan hatinya jernih menghadapi urusan negeri. Para raja sebelumnya pun menghormati benda itu, sehingga ia memiliki nilai batin yang besar. Kehilangannya membuat seluruh istana gelisah. "Panggil Abu Nawas," ujar raja akhirnya. Hanya dia yang mampu menemukan sesuatu yang hilang. Tak lama kemudian, Abu Nawas memasuki balairung. Ia membawa ketenangan seperti biasanya. Langkahnya ringan, matanya tajam namun lembut. Ia memberi salam dan menundukkan kepala. Raja menjelaskan kejadian itu dengan singkat. Ember itu menghilang di malam hari. Tidak ada suara, tidak ada tanda-tanda perampokan. Para penjaga bersumpah tidak melihat siapapun. Abu Nawas merenung sejenak. "Baginda, izinkan hamba melihat tempat terakhir ember itu disimpan." Raja mengangguk. Mereka berjalan menuju ruang mandi kerajaan. Ruangan itu tenang, dindingnya dari batu halus, kolam kecil di tengahnya masih berisi air jernih yang tak tersentuh. Hanya satu hal yang berubah, tempat kosong di sudut ruangan tempat ember biasanya berada. Abu Nawas berjongkok. Ia menyentuh lantai yang sedikit lembab, memperhatikan arah basah yang hampir tidak terlihat. "Jejak kecil dan tidak teratur," gumamnya. Ia keluar dari ruang mandi, melanjutkan penyelidikan hingga ke koridor dan halaman. Para pelayan ia tanyai satu persatu. Semua menjawab serupa, tidak ada yang masuk ruangan itu semalam. Namun Abu Nawas tidak terjebak pada jawaban manusia. Ia memperhatikan tanah di halaman belakang istana. Matahari siang membuat permukaan tanah tampak jelas, dan ada guratan-guratan aneh, mirip jejak kaki, tapi bukan manusia. Jejak itu kecil, berulang, dan tampak basah. Ia mengikuti jejak itu melewati taman yang rimbun. Dedaunan bergerak pelan, seolah menyembunyikan sesuatu di baliknya. Akhirnya, di dekat pohon delima, Abu Nawas menemukan sesuatu. Seekor kambing istana berbulu putih bersih, sedang asyik menggesek sebuah ember kayu tua dengan tanduknya. Ember itu memang sudah tua, dan kini bibirnya tampak rusak oleh gigitan. Abu Nawas mendekat perlahan, meraih ember itu, lalu menatap kambing itu dengan tatapan yang mengetahui. "Engkau bukan pencuri," ujarnya. "Kau hanya mengikuti nalurimu. Tetapi ada sesuatu yang lebih besar di balik ini. Karena seekor kambing tidak mungkin bisa masuk ke ruang mandi tanpa seseorang membiarkannya." Dung dung dung. Abu Nawas membawa kambing dan ember itu ke balairung. Para pejabat terheran-heran melihat kambing berada di hadapan raja. Harun al-Rashid bangkit dari singgasananya, matanya melebar. "Bagaimana mungkin seekor kambing masuk ke ruang mandi kerajaan dan membawa pergi ember itu?" seru raja. Abu Nawas meletakkan ember itu dengan penuh hormat. "Baginda, kambing ini hanya mengambil apa yang terjangkau olehnya. Ia tidak tahu bahwa itu benda berharga.
Yang harus Baginda cari adalah siapa yang membiarkan kambing itu berkeliaran di malam hari. Raja terdiam, lalu memerintahkan penjaga malam dipanggil. Seorang penjaga datang dengan wajah pucat. Ia berlutut di depan raja. "Benarkah engkau berjaga sepanjang malam?" tanya raja. Penjaga itu gemetar. "Ampun Baginda, hamba tertidur sesaat, hanya sesaat. Ketika hamba terbangun, kambing istana sudah tidak berada di kandangnya. Hamba pikir ia hanya berjalan-jalan di halaman." Kebenaran pun terungkap. Kecerobohan penjaga itu membuat kambing berkeliaran dan merusak ketertiban istana. Raja menutup mata sesaat, menarik nafas panjang. "Dung dung dung. Baginda," kata Abu Nawas lembut, "ember ini memang telah rusak, namun benda itu masih menyimpan nilai sejarahnya. Tidak menjadi kurang berharga karena cacat, sebagaimana manusia tidak menjadi kurang mulia karena memiliki kekurangan. Kesungguhannya untuk melayani Baginda tetap sama." Raja memandangi ember itu dengan perasaan campur aduk. "Apa yang harus kita lakukan terhadap penjaga ini?" tanya raja. Abu Nawas menjawab, "Hamba mohon kiranya Baginda memberikan hukuman yang mendidik. Biarkan ia menjaga kambing ini selama beberapa hari, agar ia belajar bahwa kelalaian sekecil apapun dapat membawa akibat besar." Raja mengangguk. "Baiklah, itulah hukuman yang adil." Penjaga itu pun bertugas menjaga kambing siang dan malam, memastikan tidak lagi terjadi kekacauan di istana. Dan kambing itu, meski tidak mengerti apa yang ia sebabkan, menjadi lebih tenang karena selalu ditemani. Raja kemudian menyimpan kembali ember itu di tempat khusus, meski kini bentuknya tidak lagi sempurna. Namun ada keharuan dalam matanya setiap kali melihatnya. Mungkin karena ia teringat bahwa kekuasaan pun tidak selalu berada dalam kendali manusia, dan kebijaksanaan bisa muncul dari tempat yang tak terduga. Abu Nawas seperti biasa kembali ke rumahnya dengan hati tenang. Ia tidak mengharapkan hadiah, tetapi raja memberinya satu kantong kecil berisi dinar emas sebagai ucapan terima kasih atas kecerdikannya. Dan begitulah cerita tentang ember yang hilang dan kambing yang tak bersalah menjadi buah bibir di Baghdad. Orang-orang menceritakannya sebagai pengingat bahwa kecermatan lebih berharga daripada kelalaian, dan kebijaksanaan kadang lahir dari kejadian yang tampak sepele. Terima kasih telah mendengarkan cerita Abu Nawas di Abu Nawas Stories Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan cerita berikutnya. Jika ada cerita Abu Nawas yang ingin kawan-kawan dengar atau ingin kami ceritakan kembali, silahkan posting komentar ya. Terima kasih.